Prof, sebelum ketika KCIC ini akan diluncurkan, banyak pengamat sudah mengingatkan bahwa ini tidak visible. Tidak visible. Bahkan Faisal Basri mengatakan bahwa kalau kita telanjutkan, bahkan sampai kiamat pun kita nggak akan mampu membayar hutang. Kemudian Menteri Perhubungan saat itu juga sudah mengingatkan bahwa dia tidak setuju sampai akhirnya di Ignatius Jonan tidak menyebutkan pada saat itu. Dengan semua orang hampir tidak setuju kecuali mereka yang akan menjalankan ini, kenapa tetap dipaksakan untuk jalan oleh pemerintah pada saat itu? Ya, ini kan ada komitmen, ini kan antara dua kepala negara, yaitu Jokowi dengan mungkin pada saat itu Xi Jinping. Mungkin udah ada komitmen ke situ gitu kan. Yang ini harus diselidiki. KPK wajib untuk masuk ke situ untuk melihat sebetulnya komitmen apa ini. Apakah di sini termasuk komitmen yang berkhianat kepada negara, subversif, misalnya gitu, menyerahkan apa segala dengan apapun dengan at cost ya, at all cost gitu kan, dia untuk itu. Ini harus diselidiki karena ini sudah obvious seperti yang tadi dikatakan bahwa proyek ini tidak visible. Ya, semuanya mengatakan ini sulit lah, kecuali yang dekat kekuasaan yang mengatakan nggak apa-apa, ini penumpangnya akan 1 juta penumpang, akan 2 juta penumpang. Ini kan biasa bahwa awal-awal itu mereka bluffing aja kan gitu. Ya, seperti IKN, ya kan? Wah, nanti investor akan ngantri. Wah, kemudian Jokowi demonstrasi lah ya. Lalu misalkan SMK udah ada 6.000. Ya, yang besar. Yang mengantri gitu kan, yang udah pesan. Terus sekarang ngantri. Kalau Anda mau pesan ya mungkin nanti baru 3 tahun lagi terima. Nah, ini yang tidak boleh dibiarkan. Ini yang harus kita tuntut bahwa di sini adalah pembohongan publik yang sudah merugikan negara gitu. Yang sudah merugikan negara. Ya. Nah, kalau bicara narasi efisiensi dengan soal yang pertanyaan publik terkait utang kereta cepat ini, apakah ini masih bisa dikategorikan sebagai non-government debt, Prof? Atau justru menjadi bagian dari utang publik yang terselubung? Ini termasuk utang publik begini, kalau kita ngelihat kategori utang publik di Bank Indonesia, itu ada kategorinya utang pemerintah, utang negara, yaitu antara pemerintah dengan Bank Indonesia, dan juga ada satu lagi mengenai sektor publik, yaitu semua BUMN dimasukkan. Utang BUMN. Jadi total makanya kita bisa tahu utang BUMN itu sudah berapa? Sudah 8.000 triliun dan sebagainya. Itu ada di situ. Dan ini yang menjadi masalah, ini sebetulnya masuk kategori utang publik juga gitu. Karena BUMN adalah publik gitu. Meskipun kita tahu bahwa kalau ada masalah bahwa BUMN tinggal bisa dipilotkan kan gitu. Tapi faktanya kan tidak pernah ada yang dipilotkan atau sangat jarang sekali gitu. Apa contohnya? Jiwasraya. Ya, berapa? Asabri 23 triliun, ya, sekian triliun. Itu semua di bail out semua. Sekarang juga kita lagi bail out untuk Garuda. Ya, berapa? 30 triliun lagi gitu. Jadi sebelum itu kita juga bail out lagi. Nah, ini kan menjadi utang publik BUMN ini. Jelas bahwa itu meskipun dikatakan sebagai penyertaan modal negara kan gitu. Tapi kan ini bail out. Dan jadi atas dasar bahwa ini bagian dari utang publik itu, berarti publik berhak dong meminta transparansi terkait kontrak ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Informasi Publik. Iya, saya rasa begitu, dan saya rasa itu harus didesak. Karena kalau dia tidak mau membuka, sebenarnya BUMN pun sebetulnya wajib untuk menjelaskannya kepada DPR, kan gitu kan? Ya. Kan sudah ada mekanismenya gitu. DPR adalah wakil rakyat, tinggal dibuka rapat dengan DPR itu, tinggal dibuka aja, rapat terbuka untuk publik, kan selesai. Tinggal DPR panggil aja. Prof, gitu. Tapi kayaknya DPR juga kurang antusias kayaknya, Prof. Karena waktu Dirut KAI bilang ini adalah bom waktu, langsung di stop. Sudah Pak, kita akhiri rapat gitu. Ya. Begini, kita lihat dua hal ya. Kalau DPR semasa Jokowi, lupakanlah. Tapi kan itu udah pasti semuanya dikondisikan. Nah, yang DPR sekarang pun ada beberapa yang tidak terlibat, ada beberapa yang dulu terlibat.
Tapi perlu dicatat bahwa keputusan ini tidak melalui DPR karena yang dikatakan business to business. Ya, B2B. B2B. Makanya mereka menghindari dari tidak perlu ada approval, ada persetujuan dari DPR. Nah, DPR sebetulnya dalam hal ini memang tidak bisa dimintakan, tetapi DPR dimintakan pertanggungjawabannya, tetapi DPR wajib untuk mencari informasi karena ini BUMN. Ada uang negara di situ. Ada uang negara gitu. Jadi dia wajib untuk mencari informasi itu. Nah, sewaktu PT KAI, Dirut KAI itu mengatakan bahwa waktu itu harusnya diselidiki langsung. Nah, inilah kita melihat bahwa memang DPR apakah berani apa tidak. Kan sudah dikatakan, anggota DPR bisa apa sih? Bisa apa? Kalau ketua umum mengatakan diam, ya diam kan gitu kan. Seperti Bambang Pacul ngomong gitu. Kita Korea ini bisa apa? Iya. Kalau disuruh berhenti, siap. Gitu. Iya, itulah. Itu kondisi kita punya politik saat ini. Gitu. Itu DPR, Prof. Sekarang kita ke KPK. KPK kemarin bilang bahwa yang punya data silakan melaporkan. Sebenarnya Pak Mahfud bilang ya kalau memang ini ya nggak usah minta data ya, periksa sendiri dong. Periksa sendiri. Coba tanya ke Antoni Budiawan. Gimana, Prof? Ya, jadi kita tahu bahwa KPK ini bermain. Dia ini adalah tidak berani periksa. KPK ini nggak berani gitu kan. Ada yang sudah dilaporkan, didiamkan, dipetieskan gitu kan. Apa yang sudah dilaporkan? Blok Medan, kan udah dilaporkan. Tapi didiam aja. Jadi dia cuma ngomong aja, lip service saja. Kalau laporkan dong gitu. Ya. Yang dilaporkan, Ubedillah Badrun sudah melaporkan dari tahun 2021 mengenai masalah Gibran dan Kaisang. Tapi diam saja. Ada beberapa juga kita sudah laporkan. Tapi ini. Nah, ini adalah KPK seolah-olah mau, saya ini bekerja, laporkan. Yang menurut Mahfud pun sebetulnya sudah tidak perlu. Karena ini bukan delik aduan. Kan ya, udah bisa. Kan ya, gitu betul. Kan. Nah, jadi begitu. Terus sekarang keluar lagi berita bahwa dia sudah menyelidiki dari awal Januari. Ini kan cuman lip service saja. Dari mana Anda menyelidiki awal Januari lalu kemudian minta laporan gitu. Nah, lalu saya menulis suatu artikel. Ini adalah pengaduan masyarakat secara terbuka kepada KPK. Angka-angkanya itu saya masukkan gitu. Ini udah pengaduan secara terbuka, kurang. Ya, nanti pasti beberapa hari lagi, beberapa waktu lagi akan ada yang melaporkan. Kita melihat apakah KPK akan proses apa tidak. Prof gitu. Siap kalau diminta KPK untuk jadi saksi? Ya harus siap dong. Harus siap kita. Kenapa nggak siap? Orang saksi aja kok. Bukan tersangka. Termasuk dengan data-data yang Prof dalam tulisan Prof itu. Iya, data itu sangat gamblang sekali. Sangat gamblang sekali yang Prof gambarkan gitu di kan. situ. Iya, sangat gamblang sekali itu. Jadi siapapun bisa membaca itu. Ya, 6,2 miliar, benar apa tidak? Dari Jepang itu 6,2 miliar, dia 6,07 miliar, benar apa enggak? 7, pembengkakan biaya 1,2 miliar. Itu semuanya sudah ada di data publik semua, di media-media semua itu sudah ada gitu. Apalagi yang perlu bunga pinjaman 0,1% Jepang, 2% China, lalu 3,4% dari cost overrun, udah jelas semua gitu. Jadi KPK ini saya rasa cuman lip service dan memang tidak kompeten atau memang tidak mau menegakkan hukum. Saya melihatnya KPK ini kan memang masih tersandera. Tersandera dalam arti dia waktu pemilihan mungkin masih utang budi sama panitia seleksi yang pada saat itu dibentuk oleh Jokowi. Ya. Nah, pada saat itu MK sebetulnya, Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah mengatakan bahwa produk KPK yang saat ini adalah tidak melanggar. Karena harusnya adalah Presiden membentuk pansel itu cuma 1 kali. Betul. Jokowi 2 kali. Betul. Untuk yang pansel ini. Dalam itu untuk sekali gitu. Harusnya dia pada saat itu menyerahkan kepada Prabowo untuk panselnya, lalu di situ diulang lagi gitu untuk pemilihan gitu. Tapi ya
MK sudah menyatakan begitu, tapi eksekutif tidak mengambil tindakan. DPR tidak mengambil tindakan. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya ikut seleksi sebagai komisioner KPK. Oh, ikut ya waktu itu. Ikut pada saat itu ya, Prof, ya? Iya. Cuman kalah. Cuman nggak dipilih. Nggak dipilih. Mungkin terlampau vokal, Prof. Bikin ininya, bikin tulisan. papernya terlampau vokal. Ya harusnya kan mereka kan memerlukan yang itu. Jadi berarti kan KPK yang sekarang kan mungkin tidak berani. Kalau tidak berani ya nanti kita kasihkan keberanian itu kan gitu. Dengan angka-angka itu kita kasihkan. Harusnya Berani pengatatan tidak? itu, pengatatan dalam seleksi itu berawal dari seleksi pansel dulu ya Prof ya. Baru seleksi orang yang akan Iya. menduduki jabatan Benar. di KPK itu. Benar, karena pansel ini yang menentukan semuanya. Dia yang menentukan siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos, dia yang menentukan. Nah, kemudian kita kembali ke kereta cepat. Katanya kalau dalam hitung-hitungan pada saat itu Agus Pambagio juga pernah dimintai tanggapan terkait visibilitasnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian Jonan juga pernah waktu sebagai Menhub. Kalau Jonan dan Agus itu tampaknya satu suara. Kereta cepat untuk Jakarta-Bandung itu tidak visible. Mungkin lebih visible sampai Surabaya. Ada hitung-hitungannya. Nah, sekarang muncul ingin memperpanjang jalur kereta cepat ini sampai Surabaya. Apakah beban utang tidak akan nambah jadinya, Prof? Begini, ini kan bukannya satu bundling, proyek yang satu bundling. Ini kan tidak satu paket. Jadi ini kita urus dulu mengenai korupsinya. Markup-nya ada apa tidak? Siapa yang ini diurus dulu. Jangan bundling begitu. Ini kan keinginan mereka supaya kata seolah-olah ini bisa substitusi dan sebagainya. Ya, nggak ada betul. urusan itu. Kalau di sini untung ya kita untung gitu kalau dilanjutkan. Tapi ini diusut dulu gitu. Benar gak ada markup? Benar gak ada korupsi, faktor korupsi di situ? Ini harus diusut dulu. Jadi Jangan bikin kontrak baru lagi, Jangan ya, Bang? bikin kontrak baru yang seolah-olah bundling gitu. Ini harus diusut. Karena begini. Kalau seandainya ada markup, let's say kita ini yang saya ngambil 6 miliar dulu ya, yang 6,07 miliar. Kalau ini ada markup, saya menduga setidak-tidaknya ada markup 2 miliar US dollar. Saya perkirakan harusnya cuma 4 miliar US dollar. Harusnya. Itu pun sudah cukup mahal. Apa alasannya, Prof? Ya karena per kilometer. Kita transparan dengan per kilometer itu di tempat itu. Kalau 4 miliar US dollar, per kilometer itu sudah 28 juta US dollar per kilometer. Sudah sangat tinggi gitu. Proyek yang sejenis yaitu dari Shanghai ke Hangzhou itu 154 kilometer, per kilometernya cuma 22 juta sekian. Jadi 28 itu sudah cukup tinggi gitu. Nah, ini yang harus dilihat bahwa markup ini kalau memang ada terjadi, kalau terjadi markup, artinya apa? Artinya pihak kontraktor terlibat. Ya. Kalau nggak kan nggak mungkin markup itu namanya kan, berarti dia terlibat. Kalau dia terlibat, proyek ini harusnya 4 miliar dan terbukti itu kontraktor terlibat, maka kita bisa minta 2 miliar itu tidak sah. Pengurangan. Inilah pentingnya harus diusut dulu gitu. Tapi kan Prof, Pak Jokowi kemarin sudah mengatakan bahwa jangan melihat proyek kereta cepat itu sebagai Investasi bisnis. Tapi investasi sosial. Jadi jangan, ya wajar kalau rugi karena ini investasi sosial. Bagaimana Prof menanggapi ini? Ini kan Jokowi kan memang kita tahu lah jagonya ngeles kan gitu kan. Apa-apa dia bisa ngeles kiri kanan apa segala, ngomongannya udah banyak yang nggak benernya kan gitu kan. Begini, kalau itu adalah investasi sosial bukan berarti selalu rugi ya. Tidak selalu rugi. Investasi sosial bisa untung. Tetapi untuk masyarakat, ada manfaat-manfaat kepada masyarakat, tetapi tetap bahwa itu bisa untung. Itu pertama. Nah, kalau ini adalah bukan mencari laba, maka pada saat itu yang ditunjuk jangan perseroan, jangan PT. PT kita, BUMN kita, PT itu bermotif laba. Ya. Begitu PT rugi,
maka dia bisa diperiksa KPK. Nah, di sini masalah kita kalau di BUMN kita PT itu. Jadi kalau dia mau ini adalah bisa dijamin investasi sosial ataupun namanya yang boleh rugi, harusnya dia tetap memilih proyek dari Jepang. Artinya apapun yang dia bilang katakan, ini masalah kita adalah masalah markup sama masalah evaluasi proyek yang menyimpang dari asas profesional, asas good governance. Ya, harusnya adalah yang dipilih misalnya Jepang, tapi dialihkan ke China. Ini kan ada pelanggaran dalam pengadaan barang publik. Ini yang harus diselidiki. Jadi ngomongan Jokowi itu udah tidak relevan gitu. Yang penting dia harus mempertanggungjawabkan. Dia mau bicara investasi sosial apa segala, nanti bicaranya kalau disidik, kalau sudah ditemukan, bicaranya di pengadilan aja kan gitu. Ya. Harusnya pakai APBN sebenarnya kalau memang investasi sosial ya. Iya, kalau dia investasi sosial, kalau dia bilang untung apa tidak ini ya dengan APBN aja. Kalau dengan APBN dijaminlah dengan setidaknya dengan APBN, maka proyek Jepang yang menang. Inilah yang harus diselidiki. Jadi tidak begitu penting apakah dia bicara begitu, dia bicara begitu dalam konteks dia itu sudah terpojok. Karena ini semuanya mengerucut kepada bahwa dia sebagai mastermind dari semua ini. Ya, Agus Pambagio mengatakan bahwa ini idenya dia sendiri. Ya, betul. Ya, dan ada lagi dari ini sudah terkonfirmasi juga bahwa memang dia yang menginginkan proyek ini ada gitu. Jadi memang sudah ada ini. Jadi ini adalah pembelaan diri dari orang yang terpojok gitu. Nah, sehingga dia mengatakan ini begini untuk menghindar saja gitu. Tapi mana ada bahwa kalau ini merugikan keuangan negara, ya mau bilang investasi sosial apa segala, ya Anda merugikan keuangan negara, Anda melakukan tindak pidana korupsi, kalau ada markup, ada korupsi dan sebagainya, ini harus dibuktikan.